Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akaladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di Dynamic Talk by Deco Learning Akaladia Group. Nah, rekan-rekan profesional semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga yang sedang menonton video hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi nih sama saya, Poppy, yang akan membawakan acara Dynamic Talk pada sesi hari ini. Nah, sekarang ini kan populer ya Project Agile itu sendiri. Nah, apakah pengelolaan Project Agile itu sama dengan tradisional program manajemen? Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang program manajemen in Agile. Sudah terhubung nih bersama saya praktisi yang sudah lama berkecimpung di dunia project management, yaitu Bapak Boyke Alexander Paulus PMP. Selamat datang Bapak, gimana kabarnya nih Pak? Kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah baik. Semoga udah ready ya Pak ya untuk sharing-sharing nih sama rekan-rekan profesional di sini semuanya. Oke. Mungkin boleh dong Pak, sebelum kita mulai lebih lanjut, Bapak boleh ceritakan background pekerjaan Bapak nih saat ini sedang sibuk apa dan yang lain. Oke, saya berprofesi sebagai project manager, professional project manager ya. Jadi saya memutuskan untuk berkarir sebagai project manager dan tadinya sebelumnya saya kerja dan sekarang saya jadi professional project manager aja. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu di dunia project management, baik sebagai praktisi ataupun sebagai knowledge base source kalau kita bilang ya. Kita bisa berbagi untuk orang-orang tentang pengalaman atau tentang knowledge, itu hal yang baik. Oke, berarti udah biasa banget nih apa ya ngomongin project management dan yang lain. Insya Allah. Oke, nah pada sesi Dynamic Talk pada hari ini nih Pak, sebelumnya Bapak kan pernah membahas tradisional program manajemen ya Pak ya. Nah, yang mana ini pasti ada kaitannya nih Pak ya dengan program manajemen in Agile ini ya Pak ya. Nah, tujuan dari program manajemen itu sebenarnya apa sih Pak? Dan terkait pengelolaan proyek itu, proyek Agile itu apa? Oke, jadi gini, kalau kita bicara tentang program manajemen ya mungkin di sesi sebelumnya juga kita pernah bicara tentang program manajemen, tentang program manajemen dalam konteks waktu itu masih di Dynamic Talk program sebelumnya ya, itu berkaitan dengan program manajemen yang basically waktu itu kita masih bicara tentang traditional project management. Jadi kalau kita ngomong agile basically, kalau kita ngomong program ya sama sebenarnya gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu, kita harus lihat dari sejarahnya. Jadi kenapa agile itu muncul ya. Jadi kalau kita lihat dari konteks ya, kita bilang agile program management. Jadi kalau kita ngomong agile program management sendiri itu berkaitan sama manajemen, biasanya manajemen decision biasanya ya. Jadi kalau kita ngomong project itu di level program itu selalunya kita bicara tentang di level project itu selalunya kita bicara tentang eksekusi. Sementara di level program kita bicaranya tentang tentang decision making kita bicara ya. Nah, balik tadi ke sejarah bahwa sebenarnya gini. Dalam beberapa dekade terakhir ya, jadi kalau kita ngelihat historicalnya project, yang namanya project itu dulu itu selalu kita bilang, atau kalau pakai pinjam istilahnya PMI ya, itu in order, artinya dipesanin, dibuatkan urutan pesanannya project. Nah, beberapa dekade terakhir itu semakin kesini, semakin dunia bisnisnya turbulence ya, banyak project-project yang unorder, jadi yang nggak berhubungan tapi ada kita harus dikerjakan, sehingga dan inilah yang salah satunya men-trigger munculnya Agile kalau kita bilang ya. Nah, kalau kita bicara tentang program manajemen dan Agile adalah tugasnya si program manajemen ini adalah membuat si Agile yang kita bilang unorder tadi menjadi tetap terstruktur. Jadi tetap ada linknya dengan strategi. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul yang nggak ada tujuannya, nggak ada purpose-nya tiba-tiba, tapi karena dibutuhkan, walaupun dia tidak punya kaitan sama strategi,
harus tetap dilakukan karena punya value, tapi ya basically yang tugasnya program manajemen adalah membuat itu tetap dalam konteksnya si company ya, strategic manajemennya company kira-kira. Oke. Ini juga lanjut nih Pak ke pertanyaan selanjutnya nih. Gimana sih Pak cara pengelolaan program yang terdiri dari project agile sendiri gitu ya Pak? Ya. Ini bisa dijelaskan terkait value delivery-nya juga nih Pak. Oke, jadi kalau kita ngomong pengelolaan program ya, jadi kalau kita ngomong struktur, saya masih senang dengan apa yang tadi saya katakan pinjam istilahnya PMI gitu ya. Kalau di dalam konteksnya project agile, sebenarnya gini, kalau kita ngomong program gitu, itu kaitannya kalau ngomong agile itu namanya, di agile itu ada yang namanya agile management, itu dekat-dekatan mirip ya. Jadi basically kalau kita ngomong agile management atau program management hampir sama. Konteksnya cuma kalau agile management dia akan bicara program ya, dalam konteks si agile project, dan saya pakai istilahnya PMI. Kalau kita ngomong di sisi agile management itu ada dalam satu kesatuan. Jadi kalau projectnya itu adalah bagian agile project, itu adalah yang mengeksekusi, sementara kalau di dalam program itu membahas juga eksekusinya serta manage value-nya, atau kita ngomong di level project itu execution tadi, sementara kalau di level program itu adalah decision-nya, karena itu link sama strategi nanti ya. Dan learning based methodnya ada di si programnya. Jadi kalau kita ngomong program manajemen dia mencakup dua-duanya, ada eksekusinya, ada learning based methodnya, atau kita ngomong decision process making. Oke. Nah, terkait dengan value delivery tadi nih Pak. Value delivery ya. Apa itu value delivery Pak dalam program manajemen, dan mengapa juga itu tuh menjadi suatu hal yang penting Pak? Kalau kita ngomong value delivery in agile ya, in agile. Basically kalau kita ngomong program dan project, bedanya cuma objektifnya yang satu Basically kalau yang ditanya tentang value delivery dalam sebuah agile konsep ya, itu adalah responsiveness kita bilang ya. Seberapa cepat dia bisa merespon terhadap kebutuhan ya. Jadi value-nya kalau kita bilang ya value-nya ini agile adalah bagaimana secara responsifnya program ataupun project berinteraksi terhadap strategi perusahaan atau tujuan perusahaan atau tujuan project. Itu adalah value-nya. Kalau kita bilang value delivery sendiri dalam project di dalam agile itu seperti apa? Saya juga masih senang punyanya PMI ya. Kalau kita ngomong konsepnya value delivery ya, sebenarnya bagaimana kita mendeliver secara cepat terhadap si kebutuhannya. Ya. Berarti Itulah. memang harus merespon secara cepat gitu ya? Iya, fast response. Kalau kita ngomong value itu di dalam agile adalah responsiveness. Seberapa cepat, makin cepat bisa makin baik. Oke. Nah Pak, apakah program manajemen itu bisa membantu dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi tujuan project Pak, khususnya di project agile ini Pak? Ya. Tadi kan sudah di awal kita bicarakan bahwa tujuannya si program manajemen ini karena muncul agile ya. Agile itu menjawab tantangan dunia tentang turbulence, tentang situasi yang harus adaptif ya. Muncullah agile, dan agile itu kesannya di awal unordered, tadi saya pakai istilahnya PMI, jadi nggak ada aturannya, tiba-tiba muncul dibutuhkan tapi ya sebenarnya nggak ada urutannya. Nah, sekarang si program manajemen tujuannya membuat si agile project itu menjadi in order, jadi terstruktur, harus ada link dengan strateginya. Jadi apapun yang dilakukan oleh bisnis, apapun yang dilakukan oleh company itu mempunyai korelasi yang kuat terhadap pencapaian perusahaan. Itu tujuannya program manajemen. Nah, saya juga mau ngingetin nih untuk tetap subscribe video channel kita, dan juga jangan lupa diklik tombol like-nya, dan juga jangan lupa diklik tombol loncengnya untuk bisa dapat notifikasi video-video baru dari kita. Nah kita lanjut nih Pak ke pertanyaan selanjutnya, karena masih seru banget nih ya, masih panas nih. Nah, bagaimana sih Pak mengukur keberhasilan value delivery yang tadi ini dibahas sama Bapak dalam program manajemen Pak? Jadi kalau kita bicara tentang value delivery tadi ya, tadi kita udah jelaskan, dan bagaimana value itu sendiri dan cara mengukurnya tentunya adalah dengan melihat itu tadi komparasi. Kalau kita punya harapan seberapa apa yang kita butuhkan itu bisa tercapai atau enggak.
kita butuh berapa, atau kalau kita punya ekspektasi yang tersedia berapa untuk memenuhi ekspektasi. Nah, basically itu akan yang menjawab value. Jadi kalau ditanya value-nya Agile sendiri apa ya, how responsive project itu terhadap requirement-nya. Jadi kalau dibutuhkan ya bisa selesainya besok, artinya secara value itu sangat bervalue. Jadi satu lagi jika mungkin tambahan aja, dan belakangan ini banyak digunakan supaya karena dia sangat fleksibel ya ukurannya, banyak orang banyak menggunakan mekanisme atau metode OKR, Objective and Key Result, untuk mengukur sistem yang digunakan untuk mengukur si value-nya aja kalau kita bilang. Oke. Nah Pak, ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, Ya. peran stakeholder dalam memastikan keberhasilan program manajemen itu apa Pak? Ada nggak? Oh ya, jadi kalau kita bicara tentang mau bicara tentang sistem apapun ya, kita butuh yang namanya orang karena dia aktornya, mesinnya sebuah proses itu adalah orang. Jadi kalau stakeholdernya dalam konteks program atau project itu adalah mesinnya. Jadi kalau kita ditanya apakah seberapa penting, sangat penting ya. Jadi dan kalau kita ngomong konsepnya agile di mana sebuah project di-running oleh, kalau dulu project itu selalu yang namanya project manager centric. Jadi di mana yang sistem tradisional atau kita ngomongnya prediktif, itu senternya project itu adalah project manager. Jadi kalau project manajernya berhenti atau tidak efektif, maka projectnya akan menjadi tidak efektif. Sementara kalau di dalam konteksnya agile, sentriknya bukan project manager aja, sekarang semua stakeholder itu adalah senternya project. Jadi tanpa orang-orang itu projectnya nggak jalan. Benar. Jadi that's the key gitu. Jadi stakeholder adalah key-nya suksesnya sebuah project. Stakeholder adalah suksesnya sebuah project. Mesinnya project ya, karena tanpa stakeholder ya nggak jalan mesinnya. Betul. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, menurut Bapak sendiri nih, dalam hal pengelolaan program itu apa aja sih Pak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan gitu ya, untuk bisa memastikan program itu tuh berjalan dengan efektif? Tentunya kalau kita ngomong effectiveness ya dalam konteks agile, tentunya kita pakai prinsip-prinsipnya agile kali ya. Kalau kita ngomong metodenya agile, kita harus transparan, kemudian customer focus, kemudian adaptability-nya harus baik, sense of ownership-nya juga kemudian ada continuous improvement. Jadi mungkin hal itu yang menjadi key ketika kita membuat project itu bisa sukses. 4 hal tadi ya Pak ya? 5 ya. 5 ya? Mulai dari transparansi, customer focus, adaptability, sense of ownership, sama continuous improvement. Itu kuncinya ya Pak ya, biar program berjalan dengan efektif. Karena tadi adalah pertanyaan terakhir nih rekan-rekan profesional, maka berakhirlah nih sesi Dynamic Talk pada sesi hari ini. Nah, sebelum kita tutup, saya mau ucapkan terima kasih banyak nih Pak untuk Bapak Boyke yang sudah meluangkan waktu untuk sharing-sharing sama kita tentang program Agile ya Pak ya. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan profesional yang sudah menyaksikan video Dynamic Talk by Aqualadia Group pada sesi hari ini. Terima kasih semuanya, saya pamit undur diri, stay safe and stay healthy, bye-bye! Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.